Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisa Putri, NIM 2019 0208 019, Prodi Manajemen, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang segmentasi global dan positioning guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pemasaran internasional dengan dosen pengampu Ibu Titi Haryanti, SE MSI. Untuk subpokok bahasan ada alasan segmentasi internasional, pendekatan segmentasi pasar internasional, dasar segmentasi negara, strategi segmentasi internasional, dan juga ada positioning konsumen global, asing, dan lokal. Masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang pengertian segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah membagi pasar menjadi pembeli yang kebutuhan, karakteristik maupun perilakunya itu berbeda dan mungkin membutuhkan produk maupun bauran pemasaran yang terpisah. Nah, berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebagai segmentasi itu memiliki peran penting dalam sebuah perusahaan karena ada beberapa alasan. Nah, yang pertama ada segmentasi itu memungkinkan perusahaan untuk lebih fokus dalam mengalokasikan sumber daya. Yang kedua, segmentasi itu merupakan dasar untuk menentukan komponen-komponen strategi. Yang ketiga, segmentasi itu merupakan faktor kunci untuk mengalahkan pesaing dengan memandang pasar dari sudut yang unik dan cara yang berbeda dari yang dilakukan oleh pesaing. Alasan segmentasi internasional. Tujuan dari segmentasi pasar itu kan untuk memecahkan pasar ke dalam kelompok konsumen yang berbeda ya. Nah, dengan cara itu, maka perusahaan itu dapat menyesuaikan bauran pemasarannya. Nah, secara khusus, alasan segmentasi pasar itu ada beberapa hal. Di antaranya yaitu dapat diidentifikasi, di mana segmen itu harus mudah didefinisikan dan juga mudah diukur. Yang kedua ada cukup besar, segmen itu harus cukup besar dan harus dicoba. Yang ketiga yaitu dapat diakses, segmen itu harus dapat dijangkau melalui promosi dan juga distribusi. Yang keempat yaitu dapat dilaksanakan, di mana segmen itu dapat ditindaklanjuti jika pemasaran itu bersifat konsisten. Yang kelima ada responsif, segmen itu harus merespon secara berbeda satu sama lain. Dan yang terakhir ada stabilitas, di mana jika target pasar itu mengubah komposisi perilaku dari waktu ke waktu, maka target itu tidak akan berhasil. Pendekatan segmentasi pasar internasional. Pendekatan yang dilakukan dalam segmentasi pasar internasional itu umumnya dikelompokkan menjadi dua strategi, yaitu ada country as segment, di mana pendekatan ini itu menggunakan satu dimensi dalam mengklasifikasikan negara yang disasar. Dan pendekatan yang kedua itu ada discrete international konsumen. Nah, yang menjadi fokus itu adalah individual konsumen. Pendekatan ini berarti pangsa pasar itu diidentifikasikan dengan cara melihat kesamaan kemakmuran konsumen maupun tingkat pembangunan ekonomi sebuah negara untuk menciptakan pola konsumsi baik produk maupun jasa. Selanjutnya ada dasar-dasar untuk mensegmentasikan pasar konsumen. Segmentasi pasar itu sendiri kan membagi-bagi pasar dari yang bersifat heterogen ke homogen. Nah, apapun jenis skema yang nantinya akan kita gunakan, kuncinya itu cuma satu, yaitu menyesuaikan program pemasaran untuk mengenali perbedaan dari pelanggan. Nah, variabel utama segmentasi itu ada tiga. Yang pertama ada segmentasi geografik, di mana segmentasi ini adalah membagi pasar menjadi beberapa unit secara geografik seperti negara, regional, negara bagian, kota, maupun komplek perumahan. Pada segmen ini, perusahaan itu dapat beroperasi di seluruh daerah sambil tetap memperhatikan variasi lokalnya. Segmentasi yang kedua ada segmentasi demografik, di mana suatu proses yang membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan variabel demografi,
seperti umur, jenis kelamin, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, tempat tinggal, agama, ras, dan juga kebangsaan. Nah, segmen ini itu merupakan segmen yang paling populer karena berkaitan erat dengan kebutuhan dan juga keinginan dari konsumen. Segmen yang terakhir yaitu ada segmentasi psikografis, di mana segmen ini itu pembeli dibagi menjadi kelompok yang berbeda berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, dan juga kepribadiannya. Strategi segmentasi internasional. Tujuan utama dari segmentasi ini adalah untuk meningkatkan posisi perusahaan dan melayani lebih baik kebutuhan dari klien. Strategi pemasaran internasional untuk suatu pasar itu harus dipertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, ada perubahan lingkungan baik internasional maupun nasional di mana perusahaan itu bersaing. Yang kedua, ada size, tingkat pembangunan, karakteristik sales response, dan juga kondisi persaingan di pasar internasional yang akan dimasuki. Yang ketiga, ada perencanaan menyeluruh atau overall plans dari perusahaan. Dan yang keempat, ada harmonisasi sales response pasar internasional dengan sumber daya dan kapabilitas perusahaan. Yang terakhir yaitu ada positioning, di mana positioning adalah tindakan perusahaan untuk merancang suatu produk dan bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan atau ciri khas tertentu di ingatan konsumen. Nah, positioning konsumen global, asing, dan lokal itu tentang bagaimana sih kita dapat membedakan produk maupun jasa kita di benak prospek kita sendiri. Produk positioning yang dapat dilakukan pemasar dalam memasarkan produk kepada konsumen yang dituju antara lain ada penentuan posisi menurut atribut, di mana penentuan ini terjadi apabila perusahaan memposisikan atribut produk yang lebih unggul dibandingkan dengan produk pesaing. Contoh pada produk sirup marjan, di mana sirup marjan itu memanfaatkan positioning pada bulan puasa untuk pencitraan produknya. Yang kedua, ada penentuan posisi menurut manfaat. Nah, penentuan ini menentukan pada manfaat yang akan dirasakan oleh konsumen. Misal pada produk biskuit itu ditujukan untuk membangkitkan energi. Selanjutnya, ada penentuan posisi menurut penggunaan atau penerapan. Nah, strategi ini itu mencoba mengaitkan merek produk dengan konsumennya. Misal pada produk balsam geliga itu ada tagline-nya yaitu pegal menjadi lega. Selanjutnya ada penentuan posisi menurut pemakai. Maksudnya yaitu kita memposisikan produk sebagai yang terbaik untuk kelompok pemakai. Contoh pada produk bodrek, di mana pada produk bodrek itu di iklan ada tagline dapat diminum sebelum makan. Selanjutnya ada penentuan posisi menurut pesaing. Nah, dalam penentuan ini biasanya itu memanfaatkan posisi bersaing sebagai strategi. Contoh pada brand Yamaha dengan tagline asal Yamaha yang lain makin ketinggalan. Penentuan berikutnya yaitu ada penentuan posisi menurut kategori produk. Di sini produk itu diposisikan seolah-olah sebagai pemimpin dalam sebuah kategori. Nah, contoh produk dari Toyota Kijang Innova, di mana ada tagline memang tiada duanya. Dan penentuan yang terakhir yaitu ada penentuan posisi harga atau kualitas. Produk diposisikan dengan penawaran nilai yang terbaik. Contoh, hit obat nyamuk dengan tagline ada yang lebih bagus dari hit, yang lebih mahal banyak. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.